Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang supermodel majalah dewasa bernama Dorothy Hoogstraten. Dorothy merupakan model dewasa yang sangat populer pada era tahun 80-an guys. Dan mirisnya, Dorothy berakhir tragis di tangan suaminya sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk gak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Dorothy Hoogstraten lahir tanggal 28 Februari 1960 di Vancouver, British Columbia dari pasangan Simon dan Nelly Hoogstraten yang bermigrasi dari Belanda. Pada tahun 1977, Dorothy bekerja paruh waktu sebagai pramusaji di Dairy Queen, sebuah restoran yang terletak di sebelah timur Vancouver, Kanada. Di sanalah Dorothy pertama kali bertemu dengan seorang pria bernama Paul Schneider pada tahun 1978. Paul Schneider sendiri adalah seorang promotor lokal yang digambarkan sebagai seorang pria yang menyukai setelan jas, topi plopi, dan mobil mencolok. Ketika pertemuan tersebut terjadi, usia mereka terpaut 9 tahun. Pada saat itu, Dorothy baru berusia 18 tahun, sedangkan Schneider berusia 27 tahun. Paras Dorothy yang menawan membuat pandangan Schneider tak bisa lepas dari Dorothy. Dia terus mengamati gerak-gerik Dorothy. Baginya, tubuh Dorothy begitu sempurna. Dia juga berpikir gadis itu bisa menghasilkan banyak uang. Dan akhirnya, Schneider berhasil mendapatkan nomor telepon Dorothy dari seorang pramusaji lainnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Schneider segera menelpon Dorothy. Meski awalnya sempat tak direspon, akan tetapi gombal-gambil ala Schneider akhirnya berbuah manis. Perlahan-lahan Dorothy mulai membuka diri. Setelah beberapa lama, hubungan keduanya semakin lengket. Schneider mengajak Dorothy jalan-jalan, membelikannya pakaian dan perhiasan, menyiapkan makan malam, sampai-sampai menyanyikan 1-2 lagu romantis, membuat Dorothy merasa disayangi sepenuh hati. Di balik semua itu, rupanya Schneider punya maksud lain. Ia ingin memanfaatkan potensi Dorothy demi sebuah keuntungan finansial. Suatu ketika, Schneider meminta Dorothy untuk berfoto tanpa busana. Dorothy mulanya ragu. Dia tak percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Namun setelah berhasil diyakini oleh Schneider, Dorothy akhirnya bersedia untuk berfoto tanpa busana. Foto itu kemudian dikirim Schneider ke sebuah majalah dewasa, yakni Playboy. Rupanya, pemilik majalah tersebut terkesima dengan hasil jepretan dari Schneider. Pada tahun 1978, Dorothy dan Schneider akhirnya pindah ke Los Angeles, di mana pada saat itu Dorothy terpilih dan masuk dalam 25 besar Playmate edisi ulang tahun ke-25 Playboy dan menjadi Playboy's Miss August pada tahun 1979. Dan dari sinilah awal mula kehidupan Dorothy Straten berubah 180 derajat. Seiring dengan popularitasnya yang tinggi, namanya pun ikut berubah. Dia bukan lagi Dorothy Hoogstraten, melainkan Dorothy Straten. Menyadari bahwa jalan sukses untuk Dorothy terbuka lebar, Schneider lalu mengajak Dorothy untuk menikah. Mendengar kabar tersebut, teman kerja Dorothy membujuknya agar menolak ajakan Schneider. Alasannya, karir Dorothy bisa terhambat. Pendapat senada juga diutarakan bos Dorothy, yakni Henper. Bagi Henper, menikahi Schneider sama saja menyerahkan hidup kepada seorang bermental mucikari. Akan tetapi, Dorothy tak peduli. Pada tanggal 1 Juni 1979 di Las Vegas, ia melangsungkan pernikahan dengan Schneider. Alasan Dorothy bersedia menikah dengan Schneider karena Schneider sangat peduli kepadanya. Dia selalu ada ketika Dorothy membutuhkannya. Dorothy tak pernah membayangkan dirinya bersama laki-laki lain selain Schneider. Usai menikah, karir Dorothy semakin melesat. Fotografer, promotor, sampai produser iklan memburu tanda tangannya. Tawaran bermain dalam serial TV dan film pun berdatangan. Akan tetapi,
Popularitas yang didapatkan Dorothy justru membuat Schneider gelisah. Ia merasa Dorothy berada di luar jangkauannya. Alhasil, Schneider pun menuntut banyak dari Dorothy. Schneider menginginkan kontrol mutlak atas urusan keuangan dan tawaran film yang diterima Dorothy. Schneider juga menekan Dorothy untuk mengambil keuntungan sebesar $200.000 dari Playboy untuk membeli sebuah rumah. Schneider bahkan mendorong Dorothy untuk tidur dengan Hanford agar karirnya di Playboy tambah melesat. Sikap Schneider membuat Dorothy sadar bahwa kebahagiaan dalam pernikahannya adalah ilusi semata. Dia yakin Schneider hanya memperalatnya atas nama uang. Pertengkaran di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Pada awal 1980, Dorothy mendapatkan kesempatan berharga. Dia ditawari bermain dalam film drama komedi berjudul They All Looked, besutan Peter Bogdanovich. Rencananya, Dorothy akan beradu akting dengan Audrey Hepburn dan Ben Gazzara. Dan akhirnya, Dorothy pun terbang ke New York untuk ikut proses syuting. Syuting They All Looked rupanya menjadi ruang cinlok antara Dorothy dan Bogdanovich. Kedekatan itu berlanjut setelah film selesai diproduksi. Bahkan rasa cinta Dorothy ke Bogdanovich membuatnya melayangkan surat cerai ke Schneider pada akhir Juni 1980. Surat cerai Dorothy membuat Schneider galau. Berkali-kali dia mencoba menghubungi Dorothy seraya meminta penjelasan, namun hasilnya nihil. Dia merasa ada yang tidak beres dengan sikap Dorothy. Schneider menduga Dorothy telah berselingkuh, namun Schneider tak punya bukti. Ia akhirnya menyewa jasa detektif swasta bernama Mark Goldstein untuk menyelidiki sang istri. Pada tanggal 8 Agustus 1980, Schneider akhirnya bertemu dengan Dorothy setelah sekian lama terpisah. Di rumah Schneider di Los Angeles, Schneider mencoba meyakinkan Dorothy supaya bisa menerimanya kembali. Akan tetapi, harapan untuk memperbaiki hubungan mereka berdua pupus ketika Dorothy membeberkan semuanya. Mulai dari fakta bahwa dia telah jatuh cinta kepada Bogdanovich dan keinginannya untuk bercerai dari Schneider. Schneider yang sedih setuju untuk bertemu Stratton sekali lagi pada minggu berikutnya untuk membahas penyelesaian perceraian mereka berdua. Pertemuan siang itu membuat Schneider semakin galau dan marah. Dia tak lagi bisa berpikir jernih. Di dalam kepalanya hanya ada keinginan untuk balas dendam. Pada tanggal 13 Agustus, Schneider membeli senapan shotgun bekas dari penjual yang dia temukan di iklan koran. Dan pada tanggal 14 Agustus, Dorothy bertemu kembali dengan Schneider di rumahnya, rumah yang pernah mereka tinggali bersama dahulu. Pada pukul 8 malam, kedua teman Schneider datang ke rumahnya dan melihat mobil Dorothy terparkir di depan rumah tersebut. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka melihat pintu kamar Schneider tertutup. Mereka berasumsi bahwa Dorothy dan Schneider telah berdamai. Kemudian, mereka memutuskan untuk menonton TV di ruang tamu. Namun setelah beberapa lama, Dorothy dan Schneider tak kunjung keluar, sehingga teman sekamar Schneider memutuskan untuk masuk ke kamar tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat mayat Dorothy dan Schneider tergeletak tanpa busana dengan luka tembak di kepala. Menurut penyelidikan kepolisian, polisi mengatakan pada saat itu Dorothy Stratton telah ditembak di wajahnya menggunakan sebuah shotgun. Buah senapan shotgun ukuran 12 telah ditemukan di bawah tubuh Schneider. Schneider telah menembak Dorothy Stratton sore itu dalam waktu 1 jam setelah kedatangannya di rumah Schneider. Kemudian, dia bunuh diri kira-kira 1 jam setelah membunuh Dorothy Stratton. Setelah kematiannya, jenazah Dorothy Stratton dikremasi dan dikebumikan di pemakaman Westwood Village Memorial Park, Los Angeles. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.